Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Dewan Guru dan Tenaga Administrasi UPT Ejin Bujadadi yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan siang hari ini kita semua bisa berkumpul di ruangan ini dengan tidak ada alasan apapun. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan pada Nabiullah Muhammad SAW yang senantiasa kita harapkan syafaat baik di dunia maupun sampai akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini kita akan membahas berkaitan perencanaan program dan anggaran sekolah yang berbasis data untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Itu materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Bapak Ibu sekalian, saya membaca mutu rapor pendidikan kita di tahun 2024 ini, hasil asesmen tahun 2023. Memang nilai kita masih dalam keadaan baik, tidak ada yang merah. Akan tetapi capaian kita turun dibandingkan tahun lalu. Ya. Jadi untuk tahun ini kita zoom untuk bos kinerja. Jadi karena capaian kita turun dari tahun yang lalu. Capaian itu berdasarkan hasil asesmen baik dari anak waktu ANBK maupun dari guru waktu Sulingjar, survei lingkungan belajar. Data itu kan terkumpul di kementerian di salah satu website. Di situ ketika dipadukan berbasis data, hasillah nilai kita ada penurunan. Ya. Kalau penurunan itu banyak faktor, bisa jadi memang keadaannya memang seperti itu, bisa jadi karena human error. Human error itu karena ketidaktahuan memahami pertanyaan-pertanyaan yang ada di ANBK sehingga ngisinya asal. Ya, misalkan nih di dalam kekerasan kan ada juga sekolah terindikasi ada kekerasan terhadap anak. Di situ pertanyaannya kadang sangat sederhana. Pernahkah Anda sebagai peserta didik dipegang telinganya atau dicubit? Ya. Padahal kan mungkin kan namanya anak kan nggak sadar. Padahal ya kita nyubit juga ya sambil guyon kan. Di situ nggak ada. Di situ dikatakan anak menjawab pernah. Di situ maka terindikasi ada tindak kekerasan. Kemudian tindak pornografi. Ada juga seperti itu. Di situ pertanyaannya pernah nggak kalian dibuka bajunya sama guru, ya kan? Ketika anak misalkan yang laki-laki ya jujur aja pernah, kan jawabnya kan pernah pada waktu mungkin pas apa ini nggak dimasukkan kan gitu. Nah itu terjadi kalau saya menyatakan itu human error karena ketidaktahuan menganalisis soal sebuah pertanyaan. Maka dari itu kita perlu mensikapi untuk ke depan agar lebih baik. Kita harus merencanakan sebuah program yang di situ memang bukan kok kita hasilnya aja ya, bukan kita mengejar hasil dari rapornya, tapi memang pada kenyataannya. Karena itu sangat sensitif Pak untuk kekerasan Bapak Bu ya. Untuk kekerasan terhadap anak itu sangat sensitif sekali. Ketika misalkan tadi ada anak misalkan, anak datang ada anak gelutan, kita mendelik saja, ya itu juga termasuk dalam tindak kekerasan. Karena memang sekarang itu udah zamannya ya, mungkin kalau kita terapkan di zaman dulu nggak bisa Pak, sama sekali diterapkan ke anak sekarang nggak bisa. Kalau zaman dulu mungkin waktu kecil saya ketika guru sudah bernada keras, saya takut, saya berubah. Tapi kalau anak sekarang tak akuin ya, saya sendiri sering memperhatikan pada waktu saya mengajar itu enggak dia ngampun sama saya, ngampun mau berubah, tapi
saya telusuri di belakang dari teman-teman dia, luar biasa di belakang dia menyampaikan, bahkan mengolok-olokkan seorang guru tersebut. Itu terjadi, itu nggak kemungkinan di anak kita. Maka dari itu yang kita bangun sekarang adalah sikap ramah tamah kita, sikap rasa sayang kita. Itu memang sangat-sangat sulit ya, ketika anak sendiri aja ketika nakal ya tetap kita mungkin main tangan, main keras. Anak orang harus kita lakukan seperti itu, tapi memang itu sudah tuntutan zaman kita di saat sekarang ini. Nggak bisa kita main keras-keras lagi ya, keras boleh tapi terukur kan gitu. Nah, berkaitan dengan capaian rapor kita ada beberapa poin yang turun. Yang pertama yaitu di kemampuan literasi. Kemampuan literasi itu capaian kita 71,43%. Itu turun 9,52 dari tahun kemarin. Literasi. Nah, kemungkinan kalau literasi turun, literasi itu kan berkaitan dengan membaca, tapi bukan hanya membaca buku ya, artinya membaca suasana, membaca keadaan, membaca lingkungan, komunikasi juga termasuk dalam literasi. Nah, ini menurut Bapak Ibu untuk meningkatkan kemampuan literasi anak ini apa gagasan dari Bapak Ibu? Monggo yang punya gagasan disampaikan. Kita asetnya sudah punya perpus, sudah punya Chromebook, sudah punya lain-lain ya. Monggo Bapak Ibu yang mau berpendapat untuk meningkatkan literasi, kemampuan literasi di anak didik kita. Kita kembalikan lagi aja Pak. Nanti kan ada sistematisnya, kita ada berapa hari sekali dalam seminggu itu di bawah Perpustakaan. ya. Kalau dulu itu kan jalannya seperti itu. Oke. Karena kita itu nggak ada tenaga ke perpustakaan, makanya kemarin itu kita berhenti Jong. setelah corona. Oh ya Sebelum benar. corona kita jalan seperti itu. Oke. Kalau nggak salah kelas 2 itu hari Selasa. Iya. Pak Misbah. Oh iya. Itu literasi itu dulu ya. Tapi setelah itu berhenti karena faktor tertentu ya. Nanti karena perpustakaannya nggak ada. Ya, karena literasi itu Pak tidak harus dengan guru. Betul. Mereka itu ada perpustakaan yang membimbing. Betul. Ya, istilahnya ada bahasa makan setiap hari. Kalau dengan gurunya kan mungkin, nah di situ ada bantuan dari pihak perpustakaan. Terus, Oke, seminggu sekali ya. Kan secara apa ya, tidak kekerasan. Makanya saya itu bingung. Kita itu mau nganut Ki Hajar Dewantara atau mau nganut kemana? Di situ ada Imat Yomangunkarso, Angso Tulodo, Puturi Handayani. Pendidik itu dulu itu harus punya 3 alternatif, secara autokratis, demokratis, dan lifestyle. Kita membentuk bonsai aja sebuah pohon yang indah Pak, itu juga harus membutuhkan sedikit keras. Ya, itu betul. harus melekul dan menimbulkan keras, apalagi dunia kita dunia anak-anak. Makanya saya kemarin banyak sekali ngobrol di kawan-kawan yang lebih berpengalaman. Itu kok pendidikan kita seperti ini. Kalau guru nyudet siswa aja salah kekerasan. Kalau kita anak itu keras, anak itu nakal, kalau kita disuruh, wah Pak guruku, akhirnya kita itu melunjak sama kita. Nah itu kadang-kadang saya bingungnya seperti itu. Jadi guru harus ngasihkan menu yang seperti apa di hadapan siswanya. Nah mekanismenya saya bingung. Kalau kata Dr. Meriam Torsuni dari Inggris, itu kawan saya yang saya hubungi dari itu anak Papua, namanya Mas Sulit, rumahnya di depannya. Kalau dulu anak layangan Pak, dia itu memang luar biasa dalam dunia pendidikan. Itu yaitu kita pegang autokratis, demokratis, dan lain-lain. Kita suatu saat bisa mengarahkan anak dengan sedikit kenceng, dalam arti kata keras tapi tidak menimbulkan sakit atau nah, itu. Yang kedua, kita demokratis, jadi membedakan anak yang lebih pintar untuk belajar bersama. Nah, kalau bahasa kerennya itu apa ya? Belajar Kepemimpinan pembelajaran. Kawan. Ya, kepemimpinan pembelajaran ya. Iya. Yang ketiga kita itu secara demokratis, lifestyle kita itu kenceng Pak. Ya kadang kita ya memanjakan, kadang kita harus kenceng juga. Nah itu, kalau kita nuhit kita salah di asasemen ini. Dan terus kita guru seperti apa? Oke. Ya, Ya, siap. Oke. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih atas pendapat yang disampaikan Pak Edi dan sharingnya itu memang sangat bagus masukan dari Pak Edi.
Nah, dari hal tersebut yang pertama tadi disampaikan kita gerakkan kembali literasi di perpustakaan ya. Anak-anak belajar membaca di perpustakaan. Memang benar corona itu penghancur semua. Ya. Karena corona semuanya berhenti, kebiasaan baik kita berhenti, kita mulai ulang, akan tapi dengan suasana yang sangat-sangat berbeda. Dari anak yang tadinya sudah terbangun terstruktur manut dengan guru sehingga bejujak dan lain sebagainya, itu terjadi pada saat corona. Memang harus kita sikapi dengan tidak main-main. Oke, yang pertama berkaitan dengan perpustakaan. Memang kita kemarin tidak ada tenaga perpustakaan, maka dari itu seperti rapat sebelumnya berkaitan dengan tenaga kependidikan perlu kita mengangkat atau istilahnya kita meminta tenaga baru berkaitan dengan perpustakaan. Mudah-mudahan nanti di tahun ajaran baru seperti yang hasil rapat kemarin akan terlaksana ya, dari yang kemarin sudah ingin ikut andil dalam pembelajaran di SD 3 Bujudadi. Oke, nanti kita tinggal rembuk jadwalnya per kelasnya itu. Kalau kita bergiliran ada juga waktu-waktu tertentu lah yang memang di situ dimanfaatkan untuk belajar membaca. Dan kalau membaca itu ya nggak harus semua di dalam perpustakaan, bisa kita milih bukunya kemudian kita duduk-duduk ya. Maka dari itu nanti catat Bu Bendara ya, untuk tenaga perpustakaan ya, kita siapkan penambahan tenaga perpustakaan. Kemudian kalau bisa nanti kita rencanakan juga untuk taman baca ya, mungkin di manfaatkan lahan-lahan yang kosong atau di depan-depan teras kita adakan untuk taman baca biar anak itu membaca itu nyaman ya, atau di bawah-bawah pohon. Nah, kita buatkan bangku di situ kan bisa ya. Oke, sudut baca bisa ya. Nanti artinya ini kan semua kan berkaitan dengan anggaran sekolah. Nanti mohon dari masing-masing wali kelas untuk menyampaikan kebutuhan di kelasnya berkaitan dengan peningkatan literasi ya. Baik, lanjut berkaitan yang disampaikan dengan Pak Edi tadi, cara atau metode yang kita lakukan saat ini memang sangat ruwet Pak ya, bingung. Kalau kita mutlak mengikuti kurikulum juga tidak sesuai dengan di lapangan ya. Maka dari itu di situ disebut kurikulum merdeka. Sebenarnya tujuan kurikulum merdeka itu bukan kok kita harus manut dengan Nadiem Makarim atau harus manut dengan pihak-pihak terkait dengan harus satu suara gitu. Intinya bukan manut harus satu suara dengan tersebut, itu tidak. Kita diberikan leluasa sesuai dengan karakteristik yang ada di lingkungan kita ya. Karena setiap lingkungan saya yakin akan berbeda pola, berbeda juga kebiasaan anak-anak tersebut. Maka dari itu perlu, kalau menurut saya punya ide, nanti di tahun ajaran baru kita adakan pertemuan bersama wali murid Pak. Kita adakan rutin mungkin tiap 3 bulan sekali atau 2 bulan sekali ya. Jangan setiap bagi rapot aja, tapi kita adakan rutin per kelas. Saya mintanya pengen per kelas, jadi biar kita bisa saling membicarakan kemajuan belajar anak ya. Dikumpulkan nanti kelas 1 tiap tanggal berapa bulan apa, kita pastikan aja tanggalnya biar wali murid bisa menentukan, menyempatkan diri untuk ke sekolah, saling komunikasi. Insya Allah kalau itu terbangun, tidak ada lagi wali murid yang lapor anaknya dicubit, lapor anaknya di ini. Ketika kita berbicaranya di forum dalam satu kelas, kita sampaikan ya ini Bapak Ibu pasrah ke sekolah itu yang seperti apa kan gitu. Ketika ada hal demikian kok sampai keluar lapor dengan pihak ketiga, itu kan kalau kita bangun komunikasi insya Allah nggak akan terjadi hal demikian. Kita juga luasa, misalkan wes Pak aku manut kalau sampai emang anakku salah iki biasanya aku didik keras, ya nggak apa-apa dikerasin, monggo. Terus kan ada juga wali murid, Pak anakku ngalem banget neng omah, nggak bisa dikerasi. Itu kan harus kita sikapi dengan kalau kita nggak bertemu dengan wali murid, ya kapan kita bisa tahu. Nah maka dari itu saya minta nanti diprogramkan untuk setiap minimal 3 bulan sekali kita adakan pertemuan antara wali kelas dan wali murid. Ketika nanti ada wali murid yang berhalangan, itu silahkan diminta aja dikasih surat
untuk hari apa bertemu dengan wali kelas dan kepala sekolah, ya. Nah, jadi nanti ketika kumpul wali murid itu jangan bebarengan antara kelas 1 dan lainnya. Jadi sendiri-sendiri tanggalnya. Jadi biar kepala sekolah juga bisa hadir mengikuti tersebut. Gimana Bapak Ibu? Bagus ya. Artinya hal demikian perlu kita canangkan di program di tahun ajaran baru nanti. Lanjut. Literasi tadi, kemudian kita turun juga di kemampuan numerasi. Kemampuan numerasi juga kita turun. Monggo saran dari Bapak Ibu untuk meningkatkan kemampuan numerasi. Kalau lagi sakit nggak apa Bu, izin aja nggak apa. Bujangan izin aja nggak apa. Daripada tambah sakit. Paham tadi mungkin ada ide untuk kemampuan numerasi. Kalau kaitannya dengan numerasi Pak, sementara belum nih Pak. Tapi kaitannya dengan literasi sepertinya ada Pak. Oh, monggo. Saya tambahkan sedikit. Ini khusus untuk kelas 6 Pak. Kaitannya dengan pemanfaatan yaitu dari internet. Pemanfaatan dari internet, pemanfaatan dari Chromebook. Pemanfaatan lagi ketika saya latihan mengikuti sosialisasi yang notabene adalah kurikulum merdeka yang memanfaatkan kaitannya dengan yaitu belajar ID siswa. Nah, di sini sekilas kita dunianya dunia SD, tapi ketika menggunakan IT kita belum layak. Tapi dilihat dari kelasnya, saya sendiri mau mengampu kelas 6. Ketika saya upayakan dengan menggunakan kombinasi dengan IT, sebetulnya dia sudah nyambung. Artinya pemanfaatan dari Chromebook, pemanfaatan dari internet, ketika di pembahasan atau bicara biasa dengan Bapak Ibu dan guru, saya menjadikan beban Pak. Artinya ini belum, apakah sudah layak atau belum untuk tingkatan SD yang notabene kelas 6 ketika membawa HP, ketika mempergunakan HP di dalamnya aplikasi yang menggunakan ID belajar siswa, itu sudah bisa atau belum sih? Atau Bapak Ibu layak atau tidak sih untuk kelas 6 ketika menggunakan belajar ID yang di dalamnya bisa belajar banyak hal? Toh di tempat kita juga internet fasilitas tersedia. Terus ruang multi kita sudah ada. Makanya 2 tahun kemarin saya mau uji coba ketika anak belajar menggunakan khususnya Canva. Sebetulnya dia cepat sekali merangkai ringkasan-ringkasan materi yang dia kerjakan ketika dituangkan dalam Canva, ternyata layak, sudah bahkan mahir dibanding saya gitu loh. Makanya kaitannya dengan literasi Bapak Ibu, kami masih canggung, saya sendiri masih canggung ketika Bapak Ibu mengatakan kelas nggo HP ngono iki aku mandan kepiye ngono iki. Makanya Bapak Ibu, apakah pas atau belum kaitannya dengan pembelajaran menggunakan belajar ID yang kita punya alat dan sebagainya. Kalau memang masih canggung saya redam, kalau memang dilanjutkan saya gencar. Kaitannya dengan berjenjang selanjutnya belajar ID untuk siswa itu bisa digunakan sampai mereka kuliah selesai, sampai lulus sampai sekolah lulus. Iya, benar. Tuh. Iya. Artinya saya memberikan dasar pembelajaran ini bisa digunakan untuk kemana saja. Jadi mohon kiranya untuk Bapak Ibu literasi banyak hal sekarang. Tapi untuk saya sendiri, saya lebih mudah, lebih senang menggunakan dengan IT digital daripada belajar membaca secara langsung. Karena dunia saya memang ya dunia sekarang gitu. Itu Kau lah ya. Belum masa gini, oke. Mana? Cukup. Terima kasih yang disampaikan Bapak Hamdani. Memang benar tadi kita sudah membahas program kita untuk literasi di manual, ya, literasi manual atau konvensional berkaitan dengan aset yang kita miliki yaitu buku-buku terperpus.
Kemudian Pak Hamdani mengusulkan juga yang kita manfaatkanlah aset IT kita. Memang betul itu sangat, kalau saya sendiri sangat setuju Pak. Sangat setuju, bahkan kalau bisa jangan hanya di kelas 6 saja, bisa turun ke kelas bawahnya. Nah nanti di tahun ajaran baru ini memang saya sudah ada unek-unek ya, ada gagasan yang saya sampaikan dulu pertama kali saya masuk di sini itu kan kita pengen anak-anak tersebut kita ruangan sudah disiapkan ya, alat sudah punya, tinggal ngatur jadwalnya sama tenaga pengajarnya. Nanti mungkin bisa dari Pak Hamdani kemarin sudah bisa mengikuti pelatihan dan lain sebagainya, dari guru-guru yang lain juga, yang nggak harus Pak Hamdani aja, dari guru yang lain yang punya kemampuan juga ya. Ini nanti dibantu operator juga ya, saya yakin mampu. Nanti tinggal kita sepakati aja jadwalnya ya. Mungkin di hari apa ada eskul berkaitan dengan IT, belajar Canva atau apa. Kalau anak-anak yang nggak suka di IT nanti kita arahkan ke mana. Kalau dia sukanya yang manual ya kita bawa ke manual, nanti siapa yang membimbing di situ. Kalau dia sukanya di IT misalkan membuat Canva, gambar apa namanya, membuat apalah istilahnya, mau logo mau apa kita kembangkan di situ ya. Nanti kita sepakati buat kesepakatan di tahun ajaran baru untuk jadwal-jadwal kegiatan yang diinginkan Pak Hamdani. Kalau masalah bawa HP saya setuju aja, nggak apa-apa. Kelas 6, kelas 5, kelas 4 pun kalau memang kita bisa mengontrol itu malah lebih bagus. Karena gini, yang saya alami anak-anak di rumah itu sudah pegang HP masing-masing dari rumah Bapak Ibu. Kalau kita nggak kontrol malah dia lepas. Kalau dia bawa ke sekolah mungkin kita kasih tugas yang dia menggunakan HP. Mau dari Google Form tah, mau tugas Canva tah, mau tugas apa, kalau dia tugasnya dari HP dia, jadi di rumah itu cara mengerjakannya itu nggak, jadi HP-nya nggak cuma digunakan untuk main game ya, dia bisa digunakan lama-lama kan akan teralihkan fokusnya dari game tersebut. Itu sangat bagus Pak. Kalau bisa nanti malah dijadwalkan di hari apa, tapi ketika nanti istirahat HP itu dikumpul syaratnya. Karena ketika istirahat HP itu masih di anak ya, kalau cuman foto-foto oke lah, tapi kalau yang lain-lain itu kan sangat-sangat berbahaya, sensitif. Jadi ketika anak datang misalkan dijadwalkan di hari Kamis bawa HP semua, bawa HP, nanti masuk istirahat dikumpul HP-nya, masuk lagi kita buka pakai HP lagi gitu Pak. Iya, terima kasih Pak. Tapi kaitannya dengan membawa HP perlu diketahui Bapak Ibu, artinya kita membawa HP tidak selamanya membawa HP hanya hari-hari tertentu saja. Iya. Karena apa Pak? Ketika saya menyuruh anak membawa HP, salah satu misalkan hari Sabtu kita mau belajar ini membawa HP. Untuk rekan-rekan yang lain, khususnya kelas bawah, itu asosiasi mereka bawa HP semua. pasti Gitu. membawa HP gitu. Gitu. Sekolah membawa HP. Jadi Bapak Ibu perlu bahasa kita itu bahasa sama. Ketika membawa HP anak tersebut ketika waktu belajar kaitannya dengan dunia IT, internet. IT. Oke. Ketika tidak belajar dunia IT ya tidak membawa HP. hanya waktu Ya. tertentu saja. Oke. Itu bahasa kita yang perlu kita luaskan kepada masyarakat. Ya. Itu. Itu juga perlu di. Berarti gini ya. Oke. Iya, masuk. Ya gini. Ini berkesinambungan ya dari tadi yang saya sampaikan berkaitan dengan pertemuan rutin dengan wali murid. Ya, kalau kita sudah mengadakan tersebut, kita kan enak. Pak mohon pengertian. Tapi ada juga kan kalanya emang orang tuanya nggak punya HP sama sekali. Jangan kita paksakan, gitu ya. Ketika kita nanti, ya dampaknya luar biasa nanti. Walah, kok memajukan tuh HP dan lain sebagainya. Atau HP gue kerja di jaluk dan lain sebagainya. Kalau emang HP itu buat kerja orang tua nggak bisa dibawa sekolah, ya jangan juga dipaksakan. Kita kasih kegiatan yang lain. Nah maka dari itu terima kasih Pak Hamdani yang sudah sampaikan. Perlu juga Bapak Ibu kelas yang lain menyampaikan kepada anak-anaknya. Jangan iri ketika misalkan Pak Hamdani di hari Kamis bawa HP, nanti anak kelas lain nggak diomongin, tahu-tahu bawa, kan ada kesalahan. Maka perlu kita bangun kepemahaman di situ. Oke. Lanjut ya. Kemudian karakter sekolah kita sudah masuk level baik, akan tapi turun dari tahun kemarin. Perlu kita benahi kembali. Azan ya, kita jeda dulu, masih azan sebentar.
Baik Bapak Ibu, selesai azan, kita lanjut pembahasan kita. Di selanjutnya yaitu capaian kita baik di karakter, akan tapi turun dari tahun kemarin. Nah, maka dari itu karakter khas daerah kita yaitu anak-anak yang mempunyai unggah-ungguh sopan santun. Nah, itu perlu kita tanamkan kembali dari kegiatan-kegiatan. Nanti monggo Bapak Ibu silahkan dari Bapak Ibu masing-masing wali kelas dan tenaga guru mata pelajaran, silahkan membuat program ya, buat program yang di situ memang meningkatkan kualitas pembelajaran anak. Nanti program tersebut kalau memang membutuhkan biaya atau apapun programnya lah, nanti sampaikan kepada pimpinan, kepada kepala sekolah, dan pada saat rapat seperti inilah sampaikan saja. Yang kalau memang di situ membutuhkan anggaran, nanti biar dianggarkan oleh bendahara. Gitu ya. Nanti siapapun yang jadi pemimpin di sini ya tetap mohon ini dijaga. Kemudian selanjutnya masalah keamanan. Iklim keamanan serta pendidikan. Kalau keamanan itu enggak berkaitan dengan hanya keamanan lingkungan saja, barang-barang yang itu tidak, akan tapi keamanan dari anak-anak sendiri. Itu kan hasil penilaian kita baik tapi turun dari kemarin. Itu bisa jadi maraknya kasus-kasus yang anak. Jadi anak-anak tahu oh itu suka ngambil uangnya temennya. Oh itu suka ngembesin ban. Ketika ditanyakan anak jujur. Nah, disitulah ngambil sepedanya temennya. Nah, maka dari itu perlu kita tingkatkan lagi kewaspadaan kita, perlu kita bangun lagi kesadaran anak akan hal-hal tersebut. Dari hal kecil lah kita perhatikan gitu ya. Oke, lanjut ke iklim kebinekaan. Iklim kebinekaan kita alhamdulillah di tahun ini kita naik. Ya, naik dari tahun kemarin. Mudah-mudahan untuk ke depan kita nggak turun lagi dan naik lagi gitu ya. Kemudian kualitas pembelajaran. Kualitas pembelajaran kita di iklim sedang itu masih sedang ya, nggak ada yang merah. Tapi turun dari tahun kemarin. Ya namanya anak itu tadi memang setiap kelasnya jenjang itu memang berbeda-beda gitu ya. Apalagi berkaitan dengan IT yang dia memang belum terbiasa, ketika ngisi kaget ya hal wajar. Tapi tidak salahnya kita lebih istilahnya lebih komprehensif lagi, lebih ini lagi kepada anak-anak kita untuk meningkatkan pembelajaran. Nah, itu saja hasil rapot mutu kita. Tadi sudah catat semua Bu Bendara ya, berkaitan dengan anggaran. Mudah-mudahan nanti di tahun ajaran baru itu semua bisa dilaksanakan. Kemudian satu lagi Bapak Ibu, usul dari saya yang saya sampaikan dulu sampai sekarang belum terlaksana, itu berkaitan dengan kegiatan pertemuan rutin guru. Kita sempatkan waktunya. Waktu itu kan saya pernah menyampaikan bontot ora popo par masak nang kene mau apa ya. Kita sempatkan dalam kurun waktu jangan kelamaan Pak Bu ya. Setengah bulan sekali lah ya. Jangan kurang dari itu. Setengah bulan sekali kita sempatkan waktunya ya. Ya mungkin di ruangan ini cukup lah, saya rasa cukup. Ya kita bahas. Kita adakan pembahasan dari kekurangan-kekurangan masing-masing. Nah kan kelas 1 ada permasalahan seperti ini, kayak tadi kan permasalahan. Kelas 2 ada permasalahan seperti ini, ya kita pecahkan bersama satu. Yang kedua berkaitan dengan peningkatan kemampuan guru. Ya, misalkan nih, waduh aku RPP-nya saya terus terang masih Zoom, saya belum bisa buat RPP kurikulum merdeka dan sebagainya. Terus kemudian ada lagi, pokoknya apapun masalahnya, kalau memang kita membutuhkan tenaga ahli dari rekan-rekan kita yang lain atau dari kabupaten atau apa, ya nanti kita undang. Di hari itulah kita sempatkan. Jadi kita tidak kaget lagi ketika mau peningkatan mutu guru. Kalau memang dari rekan kita, oh Pak Hamdani misalkan mampu di Canva, kemarin sudah ngikutin pelatihan misalkan nih, teman-teman pengen belajar Canva, yang apa di hari itu, di waktu itu kita semua belajar demikian. Saya rasa kalau memang sudah terjadwal, kemudian menjadi kebiasaan, insya Allah tidak ada keberatan lagi, dan insya Allah sekolah kita akan lebih maju lagi dan lebih kompak lagi. Itu saja Bapak Ibu ya. Mungkin itu saja. Gimana? Oh monggo. Oh iya, cindera mata ya. Oke. Ini kita cukupkan dulu Pak. Ini berkaitan dengan perencanaan kepala sekolah yang akan saya ajukan di
tahun pelajaran baru ini. Saya rasa sudah cukup. Nanti rekapannya kita juga akan tuangkan di perencanaan keuangan, Pak, sebagai bahan keuangan untuk mendukung pembelajaran di tahun ajaran baru 2024-25 itu tadi. Oke, terima kasih kesempatannya Bapak Ibu semua dan kehadirannya. Saya terima kasih. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.